Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah saat sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah renungan tengah minggu. Pada sore hari ini, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Kami bangga karena kami punya Bapa yang mengasihi kami. Kami punya Tuhan yang besar, yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat yang ada di rumah saat sore hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Berterima kasih Tuhan atas segala berkat, anugerah yang Kau lakukan dan Kau kerjakan dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian. Engkau Bapa yang mengasihiku. Hanya Engkau Bapa yang mengerti segala apa yang kami rasakan Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi hidup kami. Bahkan Engkau mengerti setiap tetesan air mata kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku
baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik bagi kami, Engkau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sangat baik. Haleluya, ya ralamaya sikiara lamaya se. Haleluya, 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 haleluya. Ya ralamaya se ralamaralamo. Engkau Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Kami tahu kami punya Bapa yang sangat baik. Hanya Engkau yang mengerti tetesan air mata kami Tuhan. Mungkin saat ini kami mengalami, jemaat mengalami hal yang paling menyakitkan Tuhan. Sukar Tuhan dengan keadaan yang ada saat ini. Satu hal yang kami tahu, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Bapa yang baik. Dan kami sanggup melewati cobaan Tuhan, karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Sebentar jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah akan mendengarkan kebenaran firman-Mu sore hari ini Tuhan. Biar apa yang ditabur sore hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami semakin dikuatkan Tuhan. Walaupun kami ada di tengah badai, satu hal yang kami tahu, Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Karena Engkau begitu baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sore hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Selamat sore menjelang malam. Sore ini kita akan sharing mengenai hikmat untuk hidup sukses yang diambil dari Amsal 2. Bicara mengenai sukses, banyak orang, bahkan hampir semua orang, mereka ingin sukses. Ya, besar, kecil, tua, muda, miskin, kaya, mereka ingin sukses. Bagi yang masih belajar, studi, mereka ingin sukses dalam sekolah mereka, dalam studi mereka. Entah mendapat nilai yang baik, prestasi yang baik, atau mungkin ingin masuk ke sekolah terbaik, perguruan terbaik. Itu sukses menurut mereka. Untuk yang bekerja, mereka ingin punya karir, sukses dalam karir. Mereka ingin mendapatkan promosi, ingin naik jabatan, ya ingin mendapatkan hal-hal yang baik dalam pekerjaannya. Dan untuk keluarga, mereka pun ingin sukses dalam keluarganya. Mempunyai pasangan, suami atau istri yang sepadan, memiliki anak-anak. Begitupun dengan yang berusaha. Mereka ingin sukses, mereka bisa memperbesar usaha mereka bisa ekspansi, ya, dan juga yang lainnya. Sukses adalah hal yang dicari oleh semua orang. Semua orang memimpikan untuk boleh mencapai keberhasilan, untuk boleh mencapai sukses. Untuk mencapai sebuah kesuksesan, ada proses yang perlu dijalani. Seringkali kita merasa iri dengan kesuksesan orang lain tanpa kita tahu perjalanan di balik kesuksesan itu. Berapa banyak air mata yang dia teteskan, suka duka yang dia lalui, jatuh bangun berapa kali. Untuk sebuah kesuksesan ada proses,
Dan sore ini kita akan bahas mengenai hikmat untuk hidup sukses dari Amsal 2. Kita baca dari Amsal 2 ayat 7, Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, ketika kita ingin sukses, ya, anak-anak kita dari kecil, mereka sudah mencari pengetahuan, mereka harus pandai. Dulu zaman saya sekolah itu umur 5 baru mulai sekolah masuk TK. Tapi sekarang umur 2 mereka sudah mulai sekolah. Ya walaupun tidak tiap hari tapi mereka mulai sekolah. Mulai mencari pengetahuan dan harus pandai. Begitupun sampai ketika sudah bekerja kita masih mencari seminar-seminar, training-training yang baik. Bahkan ketika sudah berusia pun masih banyak juga yang sekolah S2, S3. Pengetahuan demi pengetahuan dicari, kepandaian demi kepandaian. Untuk mendapatkan pengetahuan kepandaian, kita mencari di mana? Ini adalah sebuah pertanyaan yang besar. Ya, Allah adalah sumber segalanya. Kalau kita lihat dari Amsal 2 ayat 6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Seringkali kita mencari pengetahuan kepandaian dari orang-orang. Kita cari sekolah terbaik, trainer terbaik, buku terbaik. Ya, sesungguhnya Allah lah sumber hikmat itu. Dialah sumber pengetahuan dan kepandaian. Ya, berapa kita yang sadar ketika kita membutuhkan pengetahuan, kita datang kepada Allah. Kita bertanya kepada Allah, sekolah apa yang harus aku ambil? Karir apa yang harus aku jalani? Pelajaran apa yang harus aku pelajari? Apa yang Tuhan mau aku pelajari? Ya seringkali kita lupa, kita tidak mencari Tuhan. Padahal Tuhanlah sumber segalanya. Hikmat untuk hidup sukses yang pertama adalah carilah Tuhan. Jadikan Tuhan segalanya dalam hidupmu. Fokus kepada Tuhan. Apapun yang kau mau cari, pertama kali datang kepada Tuhan. Tanya pada Tuhan. Ya, yang kedua, kita baca di Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orangnya yang setia, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Hikmat untuk hidup sukses yang kedua adalah kita harus menjadi orang yang jujur dan setia. Ya, orang yang jujur adalah orang yang berkata, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Dalam kehidupan kita seringkali banyak hal yang membuat kita ketika kita ditanya, ketika kita harus menjelaskan, ada hal yang sulit dan kita tidak berani mengatakan ya atau mengatakan tidak. Ya, kita malah seringkali beralasan, tapi mari Bapak Ibu kita belajar untuk menjadi orang yang jujur. Semua apa adanya sebenarnya. Yang kedua adalah setia. Orang yang setia adalah orang yang tidak berubah dalam kondisi apapun, situasi apapun, hatinya dan kepercayaannya tidak berubah. Ya, saat ini adalah sangat sulit mencari orang jujur, orang yang setia. Dengan kondisi yang sulit, dengan keadaan dunia seperti sekarang, kejujuran menjadi hal yang langka. Begitupun dengan kesetiaan. Orang mudah berpindah-pindah, ya, mudah untuk kehilangan kepercayaan. Mengapa kita harus menjadi orang jujur dan setia? Dalam perjalanan kita mencapai kesuksesan yang kita mau, itu banyak hal-hal yang kadang-kadang masalah besar, hal yang sulit kita jatuh bangun. Dan kita perlu pertolongan, kita perlu pemeliharaan Allah. Amsal 2 mengatakan, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Ya, dalam hidup ini kita perlu yang namanya kebenaran, kita perlu kejujuran, kita perlu keadilan. Takut akan Tuhan adalah segalanya. Satu waktu saya dipanggil oleh atasan saya dan beliau menyampaikan adanya masalah yang berkaitan dengan finance. Lalu saya melihat datanya. Ketika saya melihat datanya, dalam beberapa menit saya menemukan beberapa hal. Akibatnya apa, karena apa, saya bisa menemukan itu. Lalu saya termenung, sambil melihat data itu saya termenung. Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Yang saya lihat ini hanyalah angka-angka.
pertambahan, perkalian. Tapi saya bisa melihat, oh ini akibat masalahnya. Dari masalah ini akan menjadikan penyebab masalah yang lain. Semakin dibiarkan, semakin parah. Harus segera ditanggulangi dengan cara seperti ABC. Saya sungguh terkagum, Tuhan, bagaimana saya bisa melihat kejadian-kejadian di balik angka-angka ini. Ya, saya bicara dengan teman saya, wow, Tuhan ini luar biasa, sangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu, hikmat untuk hidup sukses adalah kita satu, andalkan Tuhan dalam segala hal. Carilah Tuhan terlebih dahulu. Takut akan Tuhan, apapun yang engkau ingin, apapun yang akan kau lakukan, kemanapun kau melangkah, tanyakan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan hari ini, waktu ini, saat ini. Yang kedua, jadilah orang yang jujur dan setia, yang senantiasa berpegang pada kebenaran Tuhan. Dengaran firman Tuhan, pegang firman Tuhan, lakukan. Sekalipun dunia katakan tidak mungkin, dengan keadaan sekarang tidak mungkin. Tapi percayalah, sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah sangat mungkin. Kita harus jadi orang-orang yang berbeda dengan dunia ini. Kita menjadi terang, kita menjadi garam. Hikmat Allah menyertai kita, anak-anak Tuhan yang senantiasa takut akan Tuhan. Biarlah sharing hari ini kiranya memberkati kita semua. Hikmat untuk hidup sukses, takut akan Tuhan, jadilah orang yang benar dan setia. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih buat sharing yang singkat. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah Allah sumber segalanya. Dalam takut akan Tuhan, sungguh Tuhan, Engkau mengcover kami, Engkau menjaga kami, mata Engkau tertuju kepada kami yang berharap akan kasih setiamu. Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, biarlah sungguh kami berpegang kepada Engkau. Kami mau jadi orang jujur, kami mau jadi orang yang setia. Kiranya pertolongan-Mu, pemeliharaanmu senantiasa mengikuti kehidupan kami semua. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang studi, mereka yang bekerja, yang berusaha, apapun yang mereka lakukan, mereka boleh berhasil ketika mereka mengandalkan Engkau, ketika mereka berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Amin.